Hai, 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 apa kabar di pagi hari ini? Semoga semuanya pada sehat-sehat. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Fokus pada pembelajaran 1 dan 2. Nah, pada pembelajaran 1 dan 2 ini, muatan pelajaran yang ada di dalamnya adalah pertama bahasa Indonesia. Jadi sebentar kita membaca, selesai membaca kita bisa membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Kemudian SBDP tentang gambar cerita. Nah, kalian bisa akan membuat komik atau gambar cerita setelah mendengar penjelasan. Selanjutnya IPA tentang merawat organ pernapasan. Cara merawat organ pernapasan, bahkan sebentar kita akan membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Nah, anak-anak, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, sering faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, bacaan berikut menyajikan tentang bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Mari kita sama-sama membaca bacaan tentang 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Ikuti ya bersama Ibu. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan
sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat dengan orang merokok, dan istirahat cukup. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Demikianlah untuk teks bacaan kita hari ini. Dan melalui teks bacaan yang sudah kita baca ini, kita bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang kata-kata tanya yang digunakan dalam membuat pertanyaan seperti apa, mengapa, di mana, bagaimana, siapa. Ya, 5 kata tanya ini bisa kita gunakan dengan tepat sesuai dengan kalimat-kalimatnya. Nah, hari ini melalui teks bacaan ini kita akan mencoba membuat pertanyaan. Ya, misalnya contoh, buatlah pertanyaan tentang penyebab kabut asap dengan menggunakan kata tanya apa. Nah, perhatikan kalimat yang Ibu garis bawahi. Pertanyaan yang akan kita buat adalah tentang penyebab kabut asap. Kemudian kata tanya yang digunakan adalah kata tanya apa. Nah, berarti cara kita menyusun kalimatnya harus ada kata apa, harus juga ada kata penyebab kabut asap, ya, kalimat yang Ibu garis bawahi, karena di situ diperintahkan buatlah pertanyaan tentang. Nah, kita fokus tentang apa? Penyebab kabut asap. Nah, berarti pertanyaannya itu harus menggunakan kata tanya yang disuruh di situ. Kata tanya apa? Harus ada kata apa, kemudian harus ada juga kalimat penyebab kabut asap. Sehingga pertanyaannya akan seperti ini. Apa penyebab kabut asap? Nah, kalau kita melihat di teks bacaan tadi, penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Jadi ini salah satu contoh membuat pertanyaan, ya, berdasarkan teks bacaan atau kalimat yang sudah ada pada perintah soal atau contoh soal. Nah, tugas kalian untuk bahasa Indonesia yang pertama, buatlah pertanyaan tentang
bahaya kabut asap bagi kesehatan dengan menggunakan kata tanya apa. Jadi dalam pertanyaan itu harus ada kata apa ya, atau diawali dengan kata tanya apa, kemudian harus ada juga kalimat bahaya kabut asap bagi kesehatan. Berikut nomor 2, buatlah pertanyaan tentang cara melindungi diri dari kabut asap dengan kata tanya bagaimana. Berarti nomor 2 diawali dengan kata tanya bagaimana, kemudian ada kalimat cara melindungi diri dari kabut asap. Anak-anak, ternyata kabut asap sangat berbahaya ya bagi organ pernapasan kita. Nah, maka kita harus memelihara organ pernapasan kita. Bagaimana caranya? Ya, jadi cara memelihara organ pernapasan yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Ketiga, merawat organ pernapasan. Dan keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Mari kita bahas satu persatu cara memelihara organ pernapasan. Kita mulai dari pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Apa saja yang harus kita lakukan dalam menjaga kesehatan organ pernapasan kita? Pertama, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Ketiga, istirahat yang cukup. Dan keempat, posisi tidur yang benar, yaitu miring ke kanan dan jangan telungkup. Selanjutnya yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Nah, pertama tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaring paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan yang terakhir, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan pada paru-paru akan lebih sedikit. Cara memelihara organ pernapasan ketiga adalah merawat organ pernapasan dengan cara pertama, membersihkan organ hidung secara teratur. Nah, bulu halus dan rambut hidung itu berfungsi untuk menyaring kotoran. Jadi ada kotoran yang menempel bahkan sudah mengeras, kita bersihkan rongga hidung secara teratur dan dengan hati-hati. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Nah, selanjutnya, cara yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Pertama, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan cara menanam banyak tumbuhan hijau karena tumbuhan hijau menghasilkan oksigen. Dan terakhir, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Nah,
Inilah cara-cara kita menjaga atau memelihara organ pernapasan kita. Nah, kita boleh mengkampanyekan atau menginformasikan cara-cara memelihara organ pernapasan ini kepada kakak, kepada orang tua, kepada teman-teman. Bahkan kita bisa menginformasikan ini di khalayak ramai atau di masyarakat. Nah, kita mengkampanyekan informasi tentang menjaga kesehatan di luar rumah atau di masyarakat, boleh kita gunakan poster. Nah, poster, apa itu poster? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Ya. Jadi kita bisa menginformasikan, mengkampanyekan tentang menjaga kesehatan itu di masyarakat dengan menggunakan poster. Nah, ini contoh-contoh poster ya. Yang pertama, jadi ada tulisan, nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman? Cuci tanganmu pakai sabun biar kumannya enggak numpuk lagi. Nah, lihat tulisannya ini, kalimatnya seperti ini, lalu gambarnya mendukung kalimat ajakan ini. Perhatikan, ada tangan, kemudian ada gambar-gambar kuman ya. Jadi poster itu adalah gambar ya, atau tulisan, atau bahkan seperti ini, kombinasi antara gambar dan tulisan yang tujuannya memberikan informasi kepada khalayak ramai. Jadi harus ada gambar-gambarnya, harus mendukung dengan pesan-pesan moral ya yang ada pada poster. Kemudian ini contoh kedua. Contoh ini adalah poster tentang demam berdarah. Nah, menguras tempat penampung air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampung air. Nah, ini mencegah demam berdarah dengan 3M. Nah, kemudian gambarnya juga mendukung. Nah, ada gambar seorang anak membersihkan ya bak. Kemudian ini ada gambar seorang anak mengangkat sampah ya, mengubur barang bekas. Nah, kemudian ini ada gambar seorang anak sedang menutup tempat penampungan air. Jadi poster itu adalah gambar atau tulisan atau kombinasi ya, ada gambarnya, ada juga tulisannya, yang keduanya bertujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Jadi gambar dan tulisannya harus saling mendukung, dan di situ ada ajakan ya, ajakan-ajakan untuk melakukan ya hal-hal kebersihan baik diri maupun lingkungan. Tugas kalian ya sekarang adalah, pertama, bagaimana cara memelihara organ pernapasan ya, itu sudah kita bahas tadi, ada 4 cara. Kemudian tugas yang kedua, buatlah poster tentang cara merawat organ pernapasan. Masukkan pada saat belajar pembelajaran 5 beserta video mempresentasikan postermu itu. Jadi tugas yang kedua ini kalian sudah boleh buat mulai dari hari ini, tetapi nanti dimasukkan ketika kita belajar pada pembelajaran 5. Yang kalian kirim untuk pembelajaran hari ini hanya tugas nomor 1. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang cara memelihara organ pernapasan. Salah satunya adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini nampak seorang anak di depan televisi tertidur dengan suasana ruangan berantakan. Dan nampak pula semut-semut yang sedang mengintai. Gambar ini digunakan pada teks cerita tentang Todi dan semut. Pada cerita Todi dan semut, inti ceritanya adalah
mengisahkan tentang Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur. Setelah makan kue manis, dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Itu isi cerita atau inti ceritanya, cerita tentang Todi dan semut. Nah, kita perhatikan gambar dengan inti cerita tadi. Apakah gambar ini mendukung isi cerita tadi? Ya. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini benar mendukung cerita. Kenapa? Mengapa? Apa alasannya? Karena gambar-gambar yang nampak ini sesuai dengan inti cerita. Ada seorang anak, kemudian ada semut, lingkungan di sekitarnya berantakan, kemudian nampak ada coklat ya di lantai ya. Jadi boleh dikatakan gambar ini mendukung isi ceritanya. Nah, gambar tadi itu adalah salah satu contoh gambar cerita. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku-buku cerita bergambar atau istilahnya komik. Mungkin dari anak-anak ada yang gemar membaca komik ya. Nah, apakah komik itu? Komik adalah gambar-gambar tidak bergerak yang membentuk alur cerita yang saling berhubungan. Nah, perhatikan contohnya. Ya, ini contoh komik. Ada 4 rangkaian gambar. Gambar pertama, nampak seorang anak sedang menuangkan ikan-ikan dari plastik ke akuarium. Kemudian di bagian atasnya ada tulisan, Kak Diko membeli ikan, ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nah, kalimatnya mendukung gambarnya. Kemudian gambar kedua. Gambar kedua, seorang anak sedang memandang ikan yang ada di lantai dan di sampingnya ada akuarium. Nah, kemudian ada kalimat pendukung di atasnya. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Nah, kalimat ini mendukung juga dengan gambarnya. Kemudian gambar ketiga, di samping akuarium ada seorang ibu dan seorang anak dengan wajah yang kelihatannya terkejut ya, melihat seekor ikan ada di lantai. Nah, kemudian ada kalimat di atasnya, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Nah, ibu, mengapa ikanku di lantai? Nah, kalimat yang Diko ucapkan ini ditulis dalam balon percakapan ya. Jadi ada balon percakapan, kemudian ada mengarah ke Diko, itu namanya balon percakapan. Kalimat yang diucapkan Diko ditulis dalam situ. Ibu, mengapa ikanku di lantai? Nah, kemudian gambar keempat, seorang anak sedang memasukkan ikan di akuarium. Kemudian ada seorang anak kecil juga memandang apa yang dilakukan oleh kakaknya. Lalu di atasnya ditulis, Bobby menghampiri kakaknya. Kemudian ada balon percakapan yang mengarah ke Bobby. Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan. Nah, kemudian di sebelahnya juga ada balon percakapan yang mengarah ke Diko. Ikan memang hidup di air, Bobby.
Nah, anak-anak, jika kita memperhatikan 4 rangkaian gambar ini, dari gambar 1 ke gambar 2, ke 3, dan ke gambar 4 itu saling berhubungan dan membentuk satu alur cerita. Alur cerita di mana Diko membeli ikan, kemudian dia masukkan ke dalam akuarium. Nah, ketika adiknya melihat ikan di dalam akuarium, dia pindahkan, dia letakkan ikan di lantai. Nah, saat ibu dan Diko melihat ikan yang ada di lantai, Diko bertanya kepada ibunya mengapa ikannya di lantai. Nah, Bobby menghampiri, melihat kakaknya, Bobby menghampiri dan mengatakan bahwa dia merasa kasihan melihat ikan kedinginan. Makanya dia pindahkan ke lantai. Nah, kemudian Dodi menjelaskan bahwa ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, dari rangkaian cerita ini, dari rangkaian gambar ini nampak alur ceritanya ya. Nampak alur ceritanya. Jadi itulah yang dinamakan komik. Jadi ada beberapa gambar yang saling berhubungan dan membentuk satu cerita ya. Jadi ketika kalian membuat komik, jika ada kalimat-kalimat yang diucapkan, kita masukkan ke dalam balon percakapan ya. Kalau ada hanya keterangan di sudut atas saja. Nah, apa saja ciri-ciri dari komik? Ya. Pertama, memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Jadi dia punya teks hanya sedikit tapi gambarnya yang banyak. Kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita. Jadi memberi gambaran tentang isi cerita. Ketiga, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa ya. Dan yang keempat, menambah nilai keindahan sebuah tulisan atau cerita. Karena itu kalau membuat komik, alangkah baiknya diberi warna agar lebih indah, lebih menarik. Yang terakhir, memudahkan pembaca memahami penjelasan atau cerita. Dari kita melihat gambar ya, dengan kalimat-kalimat yang terbatas, kita sudah bisa memahami isi dari cerita itu. Nah, inilah 5 ciri-ciri komik. Tugas kalian ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan komik ya, untuk melihat apakah anak-anak memahami penjelasan dari awal. Tugas pertama, apa yang dimaksud dengan komik. Tugas kedua, apa sajakah ciri-ciri komik. Tugas yang ketiga, tentukan satu tema yang akan kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut ini. Tugas ini dimasukkan pada saat kita belajar pembelajaran 5. Jadi pilih salah satu ya. Pertama, tentang lingkunganku hijau, udaraku bersih. Nah, kedua, aku menjaga udaraku bersih. Ketiga, aku merawat kesehatan pernapasan. Kalian pilih dari ketiga tema ini. Jadi lingkunganku hijau, udaraku bersih, misalnya mau ambil itu, berarti ada rangkaian-rangkaian gambar yang menunjukkan kegiatan untuk menghijaukan lingkungan ya. Itu jadi ada rangkaian gambar ya. Buat 4 gambar ya. Misalnya kalau kalian memilih tema 2, aku menjaga udaraku bersih. Nah, berarti di komik itu 4 gambar itu berurut kalian menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjaga udara bersih apa-apa saja ya, berurut ya, dan itu seperti alur cerita ya, berurut. Kemudian yang ketiga, aku merawat kesehatan pernapasan. Berarti ada 4 gambar yang menunjukkan merawat kesehatan pernapasan. Oke, demikian kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Tetap semangat belajar ya.